kembali lagi bersama ini di FEB Unai karena kami selalu ada bersama kalian. Oke teman-teman, karena di episode kemarin kita udah ngundang Kak Ojan sebagai narasumber kita, di episode kedua ini kita nggak kalah menarik narasumbernya. Di sini ada bakalan dua narasumber kita dari IASEC in Surabaya. Oke teman-teman, this is IASEC in Surabaya and please welcome Kak Dayu and Kak Aura. Hai guys, hai Ino. Halo Kak. Boleh nih Kak Aura sama Kak Dayu kenalan dulu nih ke teman-teman. Oke deh, langsung aja ya. So, hello everyone. Kenalin, nama aku Aura sebagai Customer Experience and International Relations Team Leader of Outgoing Global Talent and Teacher IASEC in Surabaya. And here's my friends. Hai everyone, nama aku Dayu, aku dari External Relation untuk Functional Public Relation. Oke, karena kita udah kenal sama Kak Aura sama Kak Dayu juga nih, karena topik kita hari ini makin soal. Oh iya, kita sapa dulu nih. Kak Aura gimana kabarnya hari ini sama Kak Dayu nih? Kita baik banget. Jujur, Baik banget. seneng banget dan kayak Oke. cherish the opportunity banget ngobrol sama kamu hari ini. Oke, berarti udah excited buat hari ini. Iya, excited banget. Kayak kami excited buat ngobrol sama Radio Uning. Oke. Karena juga topik kita hari ini tuh sangat fun banget. Topik topik yang kita bahas hari ini adalah hashtag kabur aja dulu. Oke. Nah teman-teman nih, mungkin teman-teman udah pernah familiar sama kata-kata yaitu hashtag kabur aja dulu mungkin di Twitter atau di Instagram nih. Nah menurut kakak yang dua ini, Kakak Aura dan Kakak Dayu di sini, kira-kira kenapa nih menurut kakak tuh fenomena hashtag kabur aja dulu nih ramai di perbincangan publik? Ya termasuk aku juga pernah ikut gitu loh. Dari pengalaman aku juga ya, handle Asian Sparksipan, kita tuh sebagai generasi muda itu pengen exposure yang lebih luas gitu. Kalau di Indonesia kan ya udah mungkin kesempatannya itu nggak sebanyak itu ya, terbatas. Bahkan biasanya rekrutmennya itu membutuhkan kayak banyak sekali permintaan gitu ya. Sedangkan kalau kita kabur aja dulu, itu memberikan kesempatan yang lebih luas gitu. Biasanya rekrutmennya nggak sebanyak di Indonesia. That's why itu menjadi apa ya, pilihan kali ya buat kita anak-anak muda untuk ya mengisi apa yang mau kita capai dan yang mungkin itu sepertinya sulit gitu kalau di negara kita gitu. Jadi kerasa berat juga di kitanya gitu. Menurut aku nih, kenapa kabur aja dulu tuh kayak mungkin nge-trend banget ya. Somehow, kayak di Indo tuh ada banyak banget juga jurusan-jurusan yang mereka tuh bisa lebih berkembang di luar. Sebenarnya itu sih sama yang diomongin sama Aura juga. Jadi kayak menurutku hashtag kabur aja dulu tuh nggak sepenuhnya meninggalkan Indo as in kita nggak sayang NKRI kita ya, tapi kayak in a way of kita apa ya, ngedevelop diri kita dulu di luar negeri untuk dapetin semua exposure secara globalnya. Terus kita bisa balik lagi ke Indonesia dan mengimplement semua yang udah kita pelajari. Benar banget Menurut aku. Menurut Kak Dayu sama Kak Aura. Iya, benar banget. Nah aku baca nih Kak Aura sama Kak Dayu ini ikut program namanya outgoing Global Talent and Global Teacher. Talent and Teacher. Nah, Iya, karena kan itu kan pasti kayak global itu kan ranahnya di internasional atau exchange ke luar negeri atau sebagainya nih. Nah menurut kakak tuh kalau misal dikaitin sama hashtag kabur aja dulu nih, apa sih yang sebenarnya dicari anak muda itu biar mereka tuh ingin mencoba pengalaman di luar negeri kalau dari kaitannya sama yang hashtag yang udah kita bahas tadi? Ya benar banget guys. Jadi di IASEC in Surabaya itu for information ya, itu ada namanya Outgoing Global Talent and Teacher. Singkatnya aja kayak magang internasional gitu guys. Oh wow. Mungkin kalau dikaitkan dengan kabur aja dulu, ini kayak cocok banget dengan yang disampaikan Dayu tadi gitu. Oke. Inol bahwa kita sebagai anak muda itu mau develop diri kita dulu itu dan artinya kalau emang skill kita, pengalaman kita, portofolio kita udah bagus, kita tuh bisa kembali lagi ke Indonesia dan ngasih impact yang lebih. Dan ya, Global Talent Teacher adalah jawabannya gitu. Selalu kamu melakukan itu. Kalau dari Kak Dayu? Kalau menurut aku, Outgoing Global Talent Teacher tuh kayak tempat dimana kita tuh ngeprofesionalin apa yang udah kita lakukan. Apa yang kita udah pelajari nih kita implement secara profesional and global exposure juga. Jadi kayak secara global. Jadi benar-benar kayak kita tuh kabur aja dulu, nge-implement yang udah kita kasih, terus kita dapat semua knowledge yang kita dapat dari luar, terus baru bisa kita implementasiin lagi ke sesuatu yang lebih kecil dan lebih berdampak. Benar-benar setuju sih. Kan tadi katanya Kak Aura nih, kalau misal kita keluar negeri nih kita punya peluang yang lebih baik gitu kan. Iya, Terus setuju banget. kalau dari perspektif aku tuh kayak
kabur atau pengen berkembang gitu deh. Tapi kalau menurut aku pengen kabur, tapi di sisi lain juga pengen berkembang. Kalau menurut kakak-kakak nih, kira-kira gimana nih tentang hashtag tadi tuh? Kalau menurut kita ya, sebenarnya ini menurut aku sih. Iya. Kalau menurut aku lebih ke berkembang sih. Karena mungkin kita kabur, tapi kaburnya itu untuk sementara gitu guys. Bukan berarti kita pergi ke luar negeri dan itu adalah hal yang buruk meninggalkan negara kita. No. Itu kita lagi mendevelop diri kita untuk mendapatkan ya segala exposure internasional, pengalaman, sehingga ketika tadi seperti yang dikatakan Dayu kita udah lebih profesional, kita tuh bisa kembali lagi mengabdi ke negara kita. Kita juga bisa sharing tentang double our experience, our professional experience, dan nantinya harapannya akan ada lebih banyak lagi orang yang bisa melakukan exchange. Berarti yang penting berkembang dulu di Benar, Tapi ya sekalian ada embel-embel kabur juga. Aku dengan kalau dari aku pribadi gitu ya, kayak sesuai yang aku udah ucapin dari tadi, menurutku tuh ini emang sesuatu yang gak selamanya gitu loh. Karena dari kata-katanya kabur aja dulu, which is aja dulu tuh sifat sementara. Iya, Jadi kayak emang tujuannya bukan untuk meninggalkan NKRI, tapi untuk kayak akan kembali dengan version terbaik kita nantinya gitu. With the knowledge we have. Jadi nggak kabur selamanya, jadi nanti balik santai gitu. Iya, harapannya betul. Tapi kalau misal kayak betah gitu lain cerita. Iya, lain cerita sih. Oke. Sebelumnya gimana? Oke, aku boleh nambahin ya. Sebenarnya kayak betah itu in a way of kita punya banyak pertimbangan gak sih? Kalau kita ada di luar negeri for a long time, itu bukan berarti kayak kita nggak cinta sama Indonesia. Kita tetap bayar pajak, kita tetap giving the exposure of Indonesia di luar, kita membawa nama Indonesia. Jadi kayak dari kata-kata kalau misalkan betah itu seperti apa, menurutku kita tinggal di luar negeri bukan berarti kita lupa sama Indonesia. We can still have the impactful maybe online version ataupun kayak dari jauh, dan menurutku pertimbangan-pertimbangan lain selain hal itu juga banyak banget sih. Yes. Nah, tadi kan aku udah dengar nih, karena program kakak tuh menarik banget nih, ada talent and teaching, outgoing global talent and teaching. Nah, sebenarnya tuh apa sih kak? Aku masih kayak outgoing global talent and teaching tuh kayak gimana? Oke. Dari tadi kan kita udah bahas gitu ya outgoing global talent and teaching tapi apa gitu ya? Iya, satu ajang yang talent atau gimana? Iya, oke. Ini jujur pertanyaan menarik yang banyak ditanyain juga. Benar. Jadi mungkin teman-teman banyak yang pengen tahu gitu ya. Jadi outgoing global talent and teacher ini singkatnya adalah program magang. Jadi magangnya itu internasional. Wow. Dan kalau buat teman-teman mahasiswa sendiri, kita tuh bisa konversi gitu. Konversi gimana tuh? Konversi di kuliah. Konversi. Misal kalian belum lulus, kalian masih mahasiswa semester akhir, kalian bisa banget untuk ikut program ini gitu. Jadi nanti sisa semester kalian itu akan dikonversi sama dibantu pihak ISEC. Itu udah kerjasama kebetulan ya sama UNED juga. Iya, benar. Kalian teaching ini maksudnya gimana? Nah, sama aja itu. Ini guys, ini sebenarnya Global Talent and Teacher ini adalah satu program. Satu program. Dimana program magang internasional kita ke luar negeri dan juga kita kerja di company atau sekolah internasional gitu. Kalau dibandingin sama magang biasa tuh kira-kira apa poin paling menonjol gitu? Jujur ini banyak banget ya, mau mulai dari mana? Jujur banyak banget. Kalau dari Dayu deh, coba menurutku ya, dari globally aja tuh exposure deh. Misalnya kalian magang di satu tempat yang berbeda, nggak mengikuti dari ISEC tuh, menurutku ISEC tuh punya banyak banget juga relationship sama perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri yang menurutku tuh menggiurkan banget karena benar-benar specified into your jurusan. Jadi kayak misalkan kamu, let's say kamu FEB ilmu ekonomi gitu, kita bakal cari yang benar-benar specified to you untuk kayak di perusahaan ini ada nih job desk-nya kayak gini related to your ilmu ekonominya seperti apa, dan kamu akan dapat pengembangan di ilmu ekonomi lebih lanjut lagi secara global exposure gitu. Jadi kayak menurutku salah satu keunggulan dari ISEC itu adalah benar-benar personalized to what you need gitu. Benar banget. Tadi kan benar banget Studio. Tadi kan Inul juga tanya itu. Kan Kak Aura mention lebih luas gitu ya di luar negeri. Iya, space itu 100% valid gitu. Iya pasti luas, pasti inget. Iya, karena apa? Karena seperti yang dibilang tadi, kita tuh benar-benar open untuk segala jurusan, kayak finance, HR,
marketing, terus engineering bahkan. Dan engineering juga ada? Ada semua. Aku juga ada, aku harus lihat. Aku pernah ngepoin ada, dan itu kayak detailed banget juga. Iya, itu lengkap itu. Dan kalau di luar kan mungkin bingung ya, kayak aduh ini mau ke luar negeri tapi bingung carinya gimana. Kalau di kita enggak, kita bantu dari awal kayak kamu jurusan apa? Ilmu ekonomi? Oh kakak mau kerja, mau ini ya, mau magang di bidang ini ya, kita bantu cari. Oh kita dibantu juga? Iya. Mau dong. Datang aja, kita selalu open. Apalagi biasanya kita sebagai generasi yang mau kabar aja dulu itu kadang-kadang hilang arah gitu ya. Jujur iya. Hilang arah. Kita tuh bener-bener assess dari awal sampai ke negara tujuan juga. Yes. Terus negara yang paling diminatin sama anak-anak zaman sekarang tuh kayak apa sih kira-kira negara favorit itu yang paling baik? Kalau itu minat kemana nih? Aku pengennya sih dulu pengen ke China kalau nggak belum sih. Oh iya? Iya pengen ke China. Ada banget sama China sama UK. Oh UK juga ada? Jadi kita tuh terafiliasi sama banyak banget international company atau betul lah guys. Ngomong nggak sebutin? Mau. Ada China, ada Hong Kong ya lebih tepatnya. Oh di Hong Kongnya berarti tepat di Iya, China. di sana juga ada. Di juga ada. Terus di UK, Vietnam, Malaysia, Oh iya Jepang kayak wajarnya tuh. iya, Jepang, terus Thailand, Korea juga ada. Korea juga ada mungkin yang Sekarang sih kok Korea. Korea. Karena magang sih. Iya. Aduh aku pengen ngepoin aku. Boleh. ada banget gitu. That's why kenapa Isaac ini menjadi kayak jembatan atau stepping stone yang sangat tepat untuk kabur aja dulu. Benar. Karena kita membuka untuk semua jurusan dan ke berbagai negara gitu. Betul. Tapi kalau yang paling best seller kira-kira tuh apa? Best sellernya yang paling banyak Hah? itu ke Vietnam, Oh Vietnam tuh paling banyak. Vietnam, kemudian Turki. Oh Turki. Iya. Oh Turki iya. rame banget loh guys. Turki rame banget. Dan kalau fields-nya, kamu tanya background-nya, itu paling banyak marketing and sales. Banyak banget. Marketing yang sales tuh lebih banyak gitu ya. Iya, paling banyak peminatnya dan juga teaching sih. English teaching itu kan kadang ada yang background-nya bukan ngajar nih ya, tapi di kita waktu lulus tuh, aduh pengen ngajar. Mulainya dari kita. Terus aku tuh juga pengen banget gitu loh Kak, tahu kayak gimana cara apply kita tuh biar sampai keberangkatan juga tuh kayak gimana sih prosedurnya itu gimana? Oke. Dari mau next slide. Sebenarnya kalau misalkan dari keberangkatan sampai keberangkatan gitu kan akan apply, kalau dari kita itu seperti yang udah kita singgung-singgung dikit nih, kita tuh nyediain kayak call for you tentang kayak personalize kamu tuh seperti apa, terus kayak apa yang emang mau kamu kembangin dari OGT ini, entah kamu mau teaching kah ataupun kamu mau talent. Maybe for explanation lagi, aku engineering gitu, kak aku pengen engineering. Oke, engineering kita punya A sampai Z. Apa yang kamu mau? Let's say aku architecture gitu. Oh, architecture ini maunya interior atau yang kayak architecture in general, itu bakal lebih specified sama kita. Jadi kayak misalkan kamu pengen dari negara mana, kita akan kasih ini ya, kita punya open di negara ini. Kamu pengen ngembanginnya seperti apa, dari kamu pengen bisa dapat hal-hal knowledge-nya itu seperti apa, kita bisa juga specify. Nanti dari kita akan ngehubungin international relation kita yang ada di luar itu ataupun kayak perusahaan yang emang kamu tuju. Baru dari situ kita akan bantu lebih lanjut lagi gitu. Kita tuh ngebantu basically all of them ya, kayak visa, tiket, everything kita bantu bantu. Iya, bener banget. Kayak Dayu tadi tuh udah ngangkumin the whole prosesnya gitu guys. Tapi ini loh, kalau kamu mau tahu lebih detail. Iya. Again. Iya boleh nih, boleh. Masa tiga tuh. Gak mau sih. Jujur, aku sebagai anak muda tuh pengen yang lain tahu karena menurutku ini bener-bener bakal membuka pintu karir kita banget sih. Dari yang kita dari actions partisipan yang kemarin berangkat itu sebelumnya bingung kayak nggak tahu nih mau kemana tuh gitu kan. Padahal beliau sebelumnya dari jurusan selain teaching, akhirnya beliau malah berangkat teaching guys. Karena beliau tertarik gitu. Mungkin berubah pikiran ke Iya, seperti yang Dayu bilang, kita tuh benar-benar personalize. Kita memperhatikan banget apa yang diinginkan Asian participants kita gitu. Kalau maunya apa, ya itu kita bantu cari. Bahkan if you have a budget problem, kayak ada kak budget aku cuma segini, oh nggak apa sini, aku listin cost breakdown-nya. Oh itu bisa langsung aja Bisa kayak? banget. Iya, kita bantu banget. Sampai
transport tadi. itu udah dibantu juga? Iya, itu Iya, Wow. kita bantu hitungin kayak Kak, perlu keluar segini untuk ini. Nanti dari gajinya, paid-nya, bisa kembali segini. Tapi sebagai notes di program kita Albingo Talent and Teacher itu bahkan biasanya di beberapa program itu accommodation, tempat tinggal, terus transportation, meals, bahkan laptop itu ada yang di-provide. Laptop banget. Sobat sama perusahaan gila Sumpah itu benefitnya banyak banget sih Rugi kalau misalnya. Makanya aku Bener-bener. that's why kita tuh pengen banget bantu anak muda zaman sekarang untuk ya kabur aja lewat Aisyah gitu ya. Nanti sangat membantu. Bener, dia paid guys. Kayak kalian bisa bayangin nggak, kalian kayak kerja di luar negeri, let's say UK, and you get paid by their standards of payments, kayak itu gede banget. Knowledge juga gede banget, kayak apa ya, semua exposure tuh dapat gitu. Dan Iya. menurutku emang Isaac tuh membedakan dari yang lain karena kita benar-benar mendampingi. Jadi kayak kita nggak let our EP atau external exchange participant tuh kayak pergi gitu aja, enggak. Dan ketika mereka di sana, itu tuh kita juga kayak nanyain Kak, kalian gimana? Iya pasti Apa dimonitoring aman? dari sini juga. Dimonitoring. Jadi kan lepas gitu aja gitu. Benar, dan yang dari sana tuh juga bakal kasih kayak audit every month, kayak ini loh, kayak ini loh, check plan-nya seperti apa, udah realization apa-apa aja gitu. Benar. Terus kalau kita bicara impact nih, karena tadi benefitnya udah Banyak banget ya. Iya, banyak banget ya. Ya harusnya udah di supply banget, udah kayak didorong banget gitu kan. Benar. Jadi kalau misal nih, kalau perubahan terbesar yang dirasakan peserta tuh apa sih? Kayak skill yang paling dirasakan dari peserta OGT kita nih? Oke, langsung aja sharing ya. Langsung share. Jadi kita kan udah alhamdulillah berhasil memberangkatkan beberapa exchange partisipan gitu. Dan mostly dari mereka itu bilang bahwa dengan mereka berangkat nih ke lingkungan yang lebih luas yaitu internasional, mereka tuh pola pikirnya jadi lebih terbuka, lebih luas. Pastinya gitu. Mereka jadi lebih bisa memahami karakter orang-orang di negara-negara yang berbeda gitu. Jadi culture-nya juga beda juga. Iya benar banget. Dari situ mereka tuh juga bisa belajar beradaptasi dengan cepat gitu kan. Kan kita tahu bahwa nggak mudah ya. Mungkin kita pindah kota aja kadang nggak mungkin gitu ya. Aduh, Surabaya gitu. Nggak mudah. Tapi dari kita bisa magang di luar negeri itu benar-benar membuat skill adaptasi kita itu sangat berkembang. Betul. Aku Terus agree. setuju banget kan. Selain itu, tapi mungkin terbantunya juga di adaptasinya karena kita tuh ada EP Buddy. Betul. Apa tadi? EP Buddy. EP Buddy. Exchange partisipan Buddy. Oh. Jadi kayak anggapannya satu orang di negara tersebut yang mendampingi satu EP itu, satu EP Buddy gitu. That's why Kayak everything. Jadi misalkan kamu mau explore something di negara itu juga ada EP Buddy guys. Jadi kayak bener-bener satu temen yang emang dikhususkan untuk bestie buat kamu. Iya, ada bestie. Bestie buat kamu. kayak make sure that you know everything Iya, yang akan bener kamu banget. hadapi, terus kayak kamu tahu apa yang harus kamu expectationin di situ gitu. Jadi kayak menurutku itu oke banget. Ya, jadi dari Asik Surabaya, dari kita ada juga yang mastiin kamu aman, dan di luar negeri juga ada yang mastiin kamu aman dari Asik luar negerinya sendiri, dari company dan dari IP Bali kayak kamu di kalau tidak already gimana gitu ya. Buat kalian yang mikir kayak aduh Asik ini safe gak ya? Guys tenang banget, soalnya kita tuh udah collab sama banyak banget perusahaan. Gila kayak bahkan asuransi. Jadi kayak kita tuh nggak sekedar ngeberangkatin dulu pergi deh gitu, enggak. Karena didampingin every step. So dan ini magang juga. Ini something yang crucial juga gitu. Kita tahu bahwa ini berbahaya kalau misalkan nggak di-execute dengan baik. So we execute it as best as we can dan juga collaborate with every person yang udah professional in their field gitu. Iya bener banget, setuju banget. Dan mungkin aku lanjutin ya, ini terakhir yang paling berimpact ke exchange participants adalah ketika kamu akhirnya magang internasional, kamu nantinya akan lebih mandiri gitu. Dan nggak perlu aku jabarin ya. Terus yang terakhir, yang keempat, itu bahkan ada exchange participants yang sampai return, dia udah selesai dia pulang nih, dia lanjut lagi. Oh berarti mau lanjut lagi gitu? Iya, dan lanjut ke company atau sekolah yang kedua gitu, masih di Vietnam tapi di beda daerah gitu lah ya, beda kota.
Karena dia merasa apa? Karena ketika kamu udah jebol satu pintu, kamu berhasil nih, magang internasional, itu akan membuka peluang kamu lebih mudah diterima di international company lainnya ataupun company di Indonesia. Betul. We're sure about it. Oke. Betul. Karena kan ini magang ya kayak, pasti harusnya ada pengalaman kerja, Bener, kayak tadi gitu kan. Iya. Terus selain pengalaman kerja kira-kira apa sih kak impact lain dari ini tuh dari program ini? Sebenarnya menurut aku ya pengalaman hidup sih, karena Iya. ada beberapa yang ini misalnya kayak terdengar cheesy gitu ya, pengalaman hidup, cuman kayak dari banyak yang datang ke Indo, dari banyak yang pergi dari Indo untuk keluar juga, aku tuh ngerasa they develop as a person. Jadi kayak nggak cuman kamu develop knowledge kamu, tapi kamu juga develop personalize your person di dalam hati kamu dan diri kamu gitu. Jadi kayak bener-bener mereka menurutku jauh lebih bisa menghargai culture, jauh lebih bisa menghargai hidup. Kayak let's say hal segampang kita mau beli barang di Indonesia sama kita mau beli barang di luar negeri beda dong. Apalagi dengan lingkungan yang kita nggak kesana untuk liburan. So when we know that happen di saat kita lagi exchange gitu kan, itu pasti nge-develop banyak hal di diri kita, jadi jauh lebih tenang, jauh lebih bisa memutuskan keputusan gitu. Jadi menurutku development di dalam diri kalian juga nggak kalah dikit, nggak kalah banyak gitu. Investasi diri kita jauh. Apa namanya tuh personal development ya? Personal banget buat kita penting gitu. sih. Iya benar. Terus menurut kakak nih ya, menurut kak Dayu sama kak Aura nih, kira-kira siapa sih yang cocok buat ikut OJ Talent atau OJ Teaching-nya nih? Oke, jadi siapapun kalian ya yang pengen daftar OJ Talent and Teacher, selama kalian sekarang ada di semester akhir atau fresh graduate atau yang mungkin udah fresh graduate dan udah berpengalaman 1-2 tahun, kalian itu benar-benar orang yang cocok untuk mengikuti program ini. Tapi yang menurut penelitiannya tuh masih banyak atau Banyak gimana ya? Berarti masih available berarti? Opportunity kita ini selalu available kapanpun. Selalu. Seperti again ya, kita back again ya. Kita waktu awal kan ada call atau consultation space dan itu free. Jadi kita tuh juga nyatet, kakak mau berangkatnya di bulan apa ini? Mau berangkatnya kapan? Itu kita juga catat. Jadi nantinya kita bisa ngasih opportunity yang emang cocok dengan timeline exchange participants tersebut. Jadi pokoknya kamu mau yang apa? Kita tuh ya udah sesuaiin dengan yang kamu minta. Karena kalau tanya opportunity masih ada atau enggak, kita selalu banyak banget. Banyak banget kan kita around the world. Iya, karena kayak satu negara tuh opportunity-nya banyak, atau bahkan mungkin kamu punya satu, misalkan kamu pengennya, aku pengen kerja di biro arsitektur yang apa gitu, kayak A, atau fokusnya lebih ke kayak environmental, kan tuh bakal kita cari, dan kayak maybe di saat itu di negara itu belum ada, dan we will search for you untuk perusahaan yang relate ke situ gitu. Dan kayak menurutku ini tuh nggak ada batasan untuk dia harus pinter kah atau dia punya pengalaman lomba dimanapun kah gitu. Menurutku kita sangat terbuka guys, mau OGV ataupun OGTAE, kita tuh nggak pernah membeda-bedakan kalian karena kita tahu everyone masih punya kesempatan untuk berkembang. Benar banget. Jadi kayak mau kalian first time ke luar negeri langsung mau OGTA atau OGTE, kita bisa kasih opportunity itu untuk kalian gitu. Jadi kayak kita ngebantu kalian untuk develop as a better person, juga get more knowledge gitu. Jadi iya, misalkan Inul, tiba-tiba Kak Inul ini ngechat kita gitu, Kak, aku pengen berangkat ke luar negeri sekarang. Ya ayo, ayo kita berangkat. Maksudnya kita seterbuka itu, nggak ada kata tertutup untuk membuka kesempatan bagi siapapun yang ingin mengembangkan dirinya di luar negeri. Betul. Aisyah membuka pintu itu. Karena kita tahu Indonesia tuh banyak ya bisa buat berkembang, tapi nggak menutup kemungkinan juga di luar negeri tuh pasti kita dapat hal yang kita nggak dapetin di sini. Dan Isaac melihat itu gitu. Jadi kayak Isaac melihat itu as an opportunity. Kita tahu banyak yang mau ke luar negeri tapi bingung mau gimana caranya. Dan we have our space gitu. Kita punya produk-produk kita ataupun program-program kita gitu. Jadi emang kita tuh dibikin untuk membantu youth juga atau anak-anak muda juga. Jadi sebenarnya tujuan utamanya tuh bukan demi Isaac ya, tapi demi anak mudanya juga sih. Jembatan kita di jembatan. Ya sama itu sekarang.
misal aku tertarik nih ya, Iya. kalau misal tertarik ikut OJT ini ya, Iya. kira-kira langkah pertama aku nih harus ngapain nih kak? Oke, sekarang kalau aku mau nanya, Kak Inul semester berapa? Aku semester 2 kan. Oke, Kak Inul semester 2. Berarti guys, kalau kalian yang di rumah masih semester awal-awal, ya masih semester tahun pertama atau tahun kedua, even tahun ketiga, itu aku selalu menyarankan kalian untuk build your portfolio dulu. Oh. Misalkan KKN internasional, siapa yang udah lihat episode 1? Kalau belum, tolong Iya, lihat dulu sih. Lihat dulu. episode 1 ya. OJT ya. Iya, kita ada namanya KKN internasional. Oh. Gitu. Dan itu juga bisa konversi guys. Itu kan mungkin kalau KKN di Indonesia nggak mau, terus kalian merasa aduh aku pengen sekalian jalan-jalan, ya udah kalian doing lah KKN internasional dulu gitu. Bisa bareng ASEC volunteer. Biasanya kan kita sebagai apa ya, mungkin kalau semester 2 kan bisa dibilang maba atau semester awal-awal, kita tuh kan pengen ikut kegiatan ini, itu pokoknya buat ngembangin diri. Nah itulah yang harus kita lakukan untuk build portfolio kita. Atau nantinya kalau udah semester akhir ya, datanglah ke kita semester akhir atau fresh graduate atau lulus 1-2 tahun, kalian kan udah punya setidaknya bekal lah knowledge. Saatnya kalian ya mengembangkan itu menjadi sesuatu yang lebih profesional dengan bergabung di Algoin Global Talent and Teacher. Nantinya kalau kalian penasaran, iya sih kak, tapi gimana gabungnya? Gimana gabungnya? Kalian bisa aja langsung cek Instagram kita. Kita kan Gens ini Iya di pasti. Instagram. Pasti stalking. Stoknya tuh di Instagram bukan di Instagram. Aku udah terlalu banyak jurnal yang kita baca ya. Jadi Instagram lah. Instagram aja, ya udah cek aja Instagram kita ASEC in Surabaya. Nanti di situ ada postingan di pin ya, itu ada global talent, global teacher, dan juga ada global volunteer. Nah nanti kalian dari situ, dari postingannya bisa tahu secara umum kayak apa sih programnya. Terus ayo loh. 1, 2, 3. Nah, terus kalau misalnya kak, langkah awal nih kak, kalau aku minat sebagai di OJT Talent atau OJT Teaching ini, gimana kan ya? Bener. Kira-kira langkah awal apa sih yang harus aku tempuh gitu, ya harus aku lakukan gitu? Oke, paham banget. Sebenarnya Kak Enol semester berapa nih? Aku semester 2 sih kebetulan masih ya. Oke, masih fresh banget ini ya sebagai Iya, fresh fresh ya. banget. Iya, masih ya anggapannya semester awal lah ya guys ya. Jadi kalau kalian sekarang yang menonton itu masih di semester awal, kita sangat suggest kalian untuk build your portfolio dulu gitu. Misalnya apa? Misalnya kayak kakak internasional. Kayak udah lihat belum episode 1? Iya, terima kasih nonton. Kalian pause dulu, buka Iya. OJT sekarang. Buka episode 1 sekarang ya. Itu ada bahas KKN internasional. Nah, kita bisa melakukan itu gitu untuk build our portfolio. Kita kan mungkin kayak Inul sebagai mahasiswa yang semester awal itu kan kita perlu untuk mengembangkan diri dulu ya dan mencari itu pengalaman gitu. Iya pastinya. Nah, that's why kita harus build our portfolio dulu. Nantinya kalau kita emang udah ready gitu, kita udah punya ya knowledge atau ya setidaknya pengalaman gitu, baru saatnya lah kita menjadikan pengalaman dan knowledge itu menjadi lebih profesional. Betul. Kalau kita udah semester berapa? Semester akhir Ya. dan juga fresh graduate. Ya, kalau kita udah semester akhir, nanti kalau kayaknya udah semester akhir, terus ataupun udah fresh graduate atau lulus 1-2 tahun, itu bisa banget untuk melanjutkan prosesnya ke global talent and teacher gitu, mengembangkan karirnya. Pertanyaannya itu biasanya gini, Kak, oke lah ya, emang aku tuh mau, tapi gimana caranya? Iya, aku juga dari dia. Aku sebenarnya juga mau dari tadi. Aku udah nanya dari tadi. Harus gimana? Gitu ya. Oke, bener berarti dong ya. Oke, Iya. aku jawab nih nol sekarang. Nah, caranya adalah kalian bisa langsung aja kepoin Instagram kita. Sebagai Genzi kita kan mainnya IG gitu ya. Betul. Kayak Genzi tuh nggak ngecek di web, guys. Sekarang ceknya di IG. Iya, sekarang ceknya masih di IG semua. Iya, karena ya emang informationnya lebih simple dan bisa dipahami gitu. Kalian bisa aja langsung cek IG kita, ASEC in Surabaya. Terus
langsung kalian bakal ketemu postingan yang di-pin. Bener. Apa aja yang di-pin? Yang di-pin tuh ada OJT dan juga ada juga OGV. Jadi Iya. kayak semua program-program exchange kita tuh di-pin guys. Karena kita Iya. tahu itu yang paling kalian cari. Jadi nanti Gitu. ada yang di-pin itu Global Talent and Global Teacher, Betul. ya itu gampangnya magang internasional. Benar. Dan juga ada Global Volunteer atau KKN internasional gitu. Oh. Nantinya kalian bisa tahu informasi secara umum tentang programnya. Dan kalau kalian mau tahu lebih detail, terus kalau Idul pengen langsung berangkat sekarang, Iya, oke, bisa berangkat langsung sekarang ya. bisa berangkat sekarang. Nanti di slide terakhirnya Oh, itu di ada slide. link guys, ada link untuk kita doing consultation space. Jadi kayak Hmm. misalkan Inul berdua nih aja nih sama aku, dan itu free. Free-nya nih. Oh, berarti free gitu. Free dan free-nya kalian dapat apa aja? Kalian bisa dapat the detail, benar-benar detail about the product, about the program, dan kalian juga bisa langsung consultation, bisa langsung discussion. Kak, aku tuh budgetnya segini. Kak, aku mau ke negara ini. Kak, aku mau kerjanya ini. Betul. Kak, iya, oke, ya boleh banget Kak, boleh banget. Dan nanti Kak Ino, nanti abis Kak Ino itu consultation space, nanti kita akan langsung matching. Matching antara apa? Antara persona Kak Ino dengan opportunity yang sesuai. Oh, Jadi oke. langsung nggak usah bingung-bingung nyari aduh bingung Kak Bener. negara apa opportunity kan nggak usah, karena kita yang sediakan. Oh, Benar. Seperti Dan itu. consultation ini ada bukan kayak buat mencekam ya guys. Karena di wawancara. Enggak guys, lupakan pikiran itu karena sebenarnya ini adalah hal yang kita lakukan untuk membantu kalian. Karena kita tahu kalian tuh pasti bingung banget kan. Aduh aku pengen magang tapi aku pengennya ini nyari di Google dengan spesifikasi yang kalian mau susah. Kalian nggak dapat area wadah untuk mencarinya. So Isaac membuat area wadah itu untuk membantu kalian gitu. Jadi kayak Kak, aku mau magang di tanggal sekian sampai sekian. Aku ada free di sini. Aku pengen spesifiknya seperti ini. Aku pengen perusahaan di negara ini. Kita bisa provide buat kalian sespesifik mungkin Bener kalau banget. kalian susah nemuin di tempat lain. Oh. Gitu. Bener banget. Nah nanti selanjutnya apa? Bertanya-tanya nggak? Iya, Saya. Selanjutnya apa? Ya udah kita bakal kasih opportunity dan kamu bisa apply gitu. Berarti langsung Betul. apply gitu. Iya, langsung apply ya. Dan apply-nya tebak boleh berapa? Berapa? Sebanyak mungkin. Lah, beneran? Iya. Sumpah? Apply-nya sebanyak mungkin dan itu free. Yes. Gitu. Jadi ketika kalian apply, emang kalian gimana ya? Kalau kalian apply kerja juga nggak mungkin satu tempat. Bener banget ya. Iya sih, iya Nah, sih. Jadi kayak logikanya kalian harus apply ke banyak, and yang paling cocok sama kalian mulai dari interviewnya, perusahaannya, negaranya, dan yang kalian pilih gitu. Basically gitu Bener banget. sih. Nanti setelah apply ya, setelah apply nanti kita mungkin akan nunggu seleksi dokumennya itu 30 hari atau bahkan lebih cepat guys. Biasanya ada yang pengumumannya itu hanya 7 hari gitu. Nanti biasanya stepnya tuh kalian atau exchange participant tuh akan dapat email langsung dari company-nya atau Isaac dari luarnya gitu. Oke. Nah, nanti setelah itu, setelah kalian dapat email, kita akan bantu nge-provide kalian segala hal yang kalian perluin. Sekecil sesederhana tahu apa? Interview simulation. Oke. Jadi sebelum teman-teman nanti interview sama pihak Isaac luar ataupun company, teman kita action participant itu udah ready tuh. Karena kita menyediakan interview simulation. Nanti misal udah lolos interview, udah kan kayak Kak udah nih, ya enggak dong, kita lanjut, kita masih olah lagi ke step selanjutnya. Jadi ada yang biasanya setelah interview itu ada yang langsung lanjut, ada yang masih tahap interview duluan, final interview sama company. Oke. Jadi nanti kalau misalkan Inul udah apply, udah diundang interview dan udah dinyatakan keterima sama company-nya, udah berangkat aja gitu kan ya. Benar. Tapi mungkin sebenarnya nggak sederhana itu ya, karena Iya. mungkin kita perlu kalau luar negeri itu ngurus beberapa Bisa. dokumen. Iya, pastinya. Kalau dari Inul, kita tahu belum kayak kalau luar negeri itu harus prepare apa aja sih Kak? Iya, aku sempat tanya juga gitu loh. Jadi Oh, kayak sempat. ragu sih. Tapi sebagai closing statement juga nih kayak dari Kak Aura dan Kak Dayu nih, kira-kira apa sih Kak pesan buat teman-teman nih yang masih ragu buat apa ya kayak pengalaman ke internasional gitu loh Kak? Oke, mungkin dari aku boleh deh, aku dari aku dulu. Jadi buat teman-teman fresh graduate atau mahasiswa akhir, jangan ragu buat daftar Global Talent and Teacher. Karena kalau kalian adalah fresh graduate dan juga mahasiswa semester akhir, Global Talent and Teacher itu adalah pintu yang membuka peluang karir kalian lebih besar
dan lebih lebar untuk kedepannya gitu. Dan kesempatan aku yakin biasanya nggak datang 2 kali. Jadi kalau kalian sekarang ada di fase itu, segeralah konsultasi bareng kita dan dari exchange partisipan yang udah ada, kerja atau internship di luar negeri itu nyata guys. Jadi siapa tahu kalian yang selanjutnya. Betul. Kalau dari aku pribadi mungkin ya, tadi kita udah sempat singgung statement bahwa kabur aja dulu. Menurutku ketika kalian ada pemikiran untuk kabur aja dulu, don't always take it as a negative opinion gitu. Tapi menurutku ambil sisi positifnya, coba cari global exposure-nya. Dan ketika kalian pengen cari global exposure yang lebih lanjut dan profesional lagi, bisa banget datang ke kita ketika kalian udah fresh graduate ataupun mahasiswa akhir. Dan kita bakal provide everything for you, giving all of the knowledge for you, and make sure that you will get more knowledge and also more personal development setelah ikut gitu. Oke, teman-teman, udah selesai sesi podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Ayu dan Kak Aura sebagai narasumber kita hari ini. This is Ayu in Surabaya featuring Iradio Unai. Sampai jumpa di project berikutnya. Dah.